nggak mungkin 1-2 orang di dalam yayasan tuh nggak terlibat tuh nggak mungkin gitu kan. Apalagi badan pengurus yang lama, yang pasti mereka semua mengetahui dan terlibat. Itu aja. Tapi untuk komunikasi dengan Kelihatannya seperti apa? Oke, jadi memang begini ya. Komunikasi dengan Tenovi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyebutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di gitu. Jadi sebetulnya saya nggak mau arah ke situ, karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat. Kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai. Jadi itu aja sih kalau poin saya, yang penting ini urusan donasi selesai dan laporan pertanggungjawaban juga selesai. Sisa satu lagi, kita laporan keuangan sejak tahun 2024 itu ya menggunakan akuntan publik. Oke, biar apa yang artinya akhirnya membuat Tenovi ini sepertinya kecewa, marah, dan ya itu sempat ditahan juga, sempat uang tidak bisa keluar. Mungkin apa sih yang menjadi landasan pembicaraan kalian sendiri? Ya kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP ya, kan SOP gitu itu ya. Sendiri. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris, sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan. Dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Apakah memang ini dari pihak-pihak sekitar Tenovi yang membuat akhirnya Tenovi kayak beda pandangan lagi, beda pendapat lagi, artinya tadinya awalnya setuju pada akhirnya tidak setuju? Ya mungkin ya mungkin seperti itu. Cuma mungkin bentuk konkretnya pada saat itu kita semua badan pengurus yang baru itu sudah sepakat untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah disepakati badan pengurus yang lama, yaitu untuk penyaluran ke NTT yang kemudian semua akan berjalan otomatis. Dan tiba-tiba diintervensi kan, di situ diintervensi, bendahara diintervensi, duit diminta balik, sisanya nggak mau dikirim kan, seperti itu. Itu betul, dan sebabnya apa itu kita nggak tahu Sampai detik ini pun ya. Kita menduga-duga kan seperti itu, apa ada karena berita kedutaan Bang AL atau karena ada kemarahan dari Pak Irjen. Kita juga nggak tahu karena kita posisi di Labuan Bajo. Bang, Mas Ger, mungkin dapat sindiran dari PMA ya. Ada beberapa sindiran mungkin dibilang percaya orang, menusuk dari belakang, bahkan disebut pagar tanaman. Itu gimana sih tanggapannya? Ya, itu haknya Mbak Emma untuk berbicara seperti itu ya. Tapi gini aja deh, biar Mbak Emma juga puas, kita kasih spill aja dikit ya apa yang memang terjadi gitu kan. Oh, ini udah keblur ya, bisa lihat sini teman-teman. Ger tengah. Ini WA saya sama bendahara. Tahan Ya. Kanan, Ger. Isi Tuh, kok. udah ya. 2. Oke. 3.
di sini bisa dilihat sendiri ada intervensi gitu kan. Tapi poin saya bukan itu, dan saya tadinya nggak mau bahas tentang itu. Kemudian kan digoreng-goreng, kalau kita nggak klarifikasi akan jadi satu kebenaran yang keluar dari fakta, itu aja. Yang penting sekarang laporannya udah selesai, donasi udah tersalurkan, sisanya kita tinggal bikin laporan akuntan publik, udah. Kita lihat tanggal 22 juga apakah donatur mencabut gugatan atau tidak. Kecewa Bridger dengan artinya? Ya kecewa lah, masa nggak kecewa. Tapi saya nggak akan melakukan tindakan apa-apa, gitu kan. Tapi untuk klarifikasi tadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi dengan kan dirimu ditunjuk PLT. Ya awalnya itu emang PLT gitu kan, cuman setelah rencana kepergian kita ke NTT semakin menguat, kemudian yang bersangkutan inginnya secara komprehensif keluarnya gitu kan. Oh, Ya. diminta secara keluar. Ya seperti itu. Jadi ya kita di sini semua bantu kok. Kita di sini semua bantu. Saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya menjalankan tugas gitu kan, dan tugas ini saya jalankan juga nggak keluar dari apa yang ditugaskan kan. Oke. Pada akhirnya Teteh meminta untuk keluar dari kepengurusan. Sikap dirimu gimana? Kita jalan terus, yang penting masalah ini selesai kan gitu. Makanya pas mau keluar ditunjuknya ke aku, ya aku jalankan. Sampai hari itu aku jalankan. Mas, tapi dari